Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wibowo, NIM 352310596, Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kimia Dasar, yaitu membuat 3 pertanyaan beserta jawabannya, yaitu asam, basa, dan atom. Baik, pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asam dan basa. Jawabannya adalah asam dan basa adalah 2 jenis substansi kimia yang memiliki sifat khas dalam kimia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama adalah asam. Ke-1, asam adalah substansi kimia yang memiliki kemampuan untuk melepaskan ion hidrogen H+ ketika larut dalam air. Kedua, asam seringkali memiliki rasa asam, misalnya asam cuka, yaitu asam asefat, asetat, dan asam sitrat yang terdapat dalam buah-buahan. Ketiga, contoh rumus umum asam adalah HX, di mana X dapat merupakan anion seperti C1 strip, asam klorida, atau COOH, asam karbosilat. Kedua adalah basa. 1. Basa adalah substansi kimia yang memiliki kemampuan untuk menerima atau merangkap ion hidrogen H+ dalam larutan. Kedua, basa seringkali memiliki rasa pahit dan terasa licin saat larut dalam air. Contohnya, basa adalah natrium hidroksida NaOH dan kalium hidroksida KOH. Ketiga, basa juga dapat diidentifikasi dengan kemampuan untuk menghasilkan ion hidroksida OH- dalam larutan. Dalam konteks yang lebih luas, skala pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Larutan dengan pH kurang dari 7 dianggap asam, sedangkan larutan dengan pH lebih dari 7 dianggap basa. pH 7 menunjukkan larutan netral seperti air murni. Asam dan basa merupakan konsep penting dalam kimia karena mempengaruhi berbagai reaksi kimia, termasuk reaksi neutralisasi, di mana asam dan basa beraksi untuk menghasilkan garam dan air. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa saja teori dalam asam dan basa? Jelaskan. Jawabannya adalah, dalam kimia terdapat beberapa teori yang menjelaskan sifat dan perilaku asam dan basa. Berikut adalah beberapa teori utama dalam asam dan basa. Pertama ada teori dari Arrhenius. 1. Teori Arrhenius dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884. Kedua, menurut teori ini, asam adalah substansi yang melepaskan ion hidrogen H+ ketika larut dalam air, sedangkan basa adalah substansi yang melepaskan ion hidroksida OH-. Ketiga, contoh reaksi berdasarkan teori Arrhenius adalah 1. Asam klorida HC1 ditambah air H2O kanan ion H+ plus ion C1-. Kedua, natrium hidroksida NaOH plus air H2O ke kanan ion Na plus ion OH-. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. 1. Teori Bronsted-Lowry dikemukakan oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Kedua, menurut teori ini, asam adalah zat yang dapat melepas proton H+ dan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Ketiga, reaksi asam basa dalam teori Bronsted-Lowry dapat dijelaskan sebagai pertukaran proton antara asam dan basa. Contohnya, HC1 ditambah H2O dan H3O plus C1-. Dan yang terakhir dari teori Lewis. Ke-1, teori Lewis dikemukakan oleh Gilbert M. Lewis pada tahun 1923. Kedua, menurut teori ini, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang dapat menyumbangkan sepasang elektron. Ketiga, dalam konteks ini, ion H+ dianggap sebagai asam Lewis yang menerima sepasang elektron dari basa Lewis. Contohnya, Ag+ asam Lewis plus NH3 basa Lewis kanan
AgNH3 2+. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan atom? Jelaskan. Jawabannya adalah atom adalah unit dasar dari materi yang terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbit di sekitar inti. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat kimia khasnya. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral secara listrik. Jumlah proton dalam inti atom menentukan identitas unsur kimia tersebut. Misalnya, atom hidrogen memiliki 1 proton, atom karbon memiliki 6 proton. Neuron berperan dalam menstabilkan inti atom dan tidak memiliki muatan listrik. Elektron yang bermuatan negatif berputar dalam orbital di sekitar inti atom. Elektron memiliki energi tertentu yang ditentukan oleh keadaan kuantumnya, dan mereka berada dalam kulit elektron yang berbeda-beda jaraknya dari inti atom. Atom memiliki struktur yang sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 nanometer dalam kurung 1 kali 10 lebih min 10 meter tutup kurung, membuatnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti mikroskopi elektron telah memungkinkan manusia untuk mempelajari struktur atom secara rinci. Salah satu konsep penting dalam kimia adalah bahwa atom dapat bergabung bersama untuk membentuk molekul dan senyawa kimia lainnya melalui reaksi kimia. Sifat dan perilaku zat kimia, termasuk reaktivitas dan kestabilannya, sangat dipengaruhi oleh struktur atom dan interaksi antara atom. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.